Setiap insan di muka bumi ini merupakan insan yang terberkati karena dapat merasakan cinta. Lalu cinta apakah yang paling spesial? Yap, jawabannya adalah cinta pertama. Tak peduli berapa lama waktu telah berjalan atau berapa banyak hubungan asmara yang telah kita lalui, cinta pertama tetap saja sulit dilupakan. Seperti sebuah kisah cinta yang datang dari film anime Jepang berjudul Byosoku 5 cm atau 5 cm per detik. Anime yang disutradarai oleh Makoto Shinkai ini menjadi salah satu anime yang sangat sedih dan paling menyentuh hati. Anime ini sendiri terbagi menjadi 3 chapter yang saling berhubungan dengan latar waktu berbeda. Spoiler warning untuk kalian yang belum menonton filmnya secara utuh. Tanpa berlama-lama langsung kita simak aja sama-sama dan selamat datang kembali di Panel Story. Chapter pertama berjudul Aokaso atau Bunga Sakura. Kisah ini berawal di era 90-an dari seorang pelajar sekolah dasar bernama Takaki Tono yang berteman baik dengan siswi satu sekolahnya bernama Akari Shinohara. Mereka menjadi dekat satu sama lain karena keduanya merupakan murid pindahan di sekolah yang sama. Saat pulang sekolah, Takaki dan Akari berlari dengan penuh semangat menyusuri jalan. Akari mengatakan satu hal pengetahuan kepada Takaki, bahwa kelopak bunga sakura yang jatuh ke tanah memiliki kecepatan 5 cm per detik. Takaki pun kagum dengan pengetahuan yang Akari miliki. Karena tidak mau kalah dengan Akari, Takaki pun mencari pengetahuan-pengetahuan lainnya. Hingga keduanya jadi sering bertukar pikiran. Karena semakin dekatnya mereka dari hari ke hari, keduanya akhirnya memutuskan akan masuk ke sekolah menengah yang sama, yang jaraknya pun tak jauh dari tempat tinggal mereka. Namun keinginan itu tidak dapat mereka wujudkan, karena ayah Akari sendiri akan dimutasi kerja ke kota lain. Akari kemudian menelpon Takaki dan meminta maaf. Sambil meneteskan air mata, dia menjelaskan mengenai rencana kepindahannya ke sebuah kota bernama Tochigi. Acara kelulusan sekolah pun menjadi tanda perpisahan mereka, di mana Akari akhirnya mengikuti ayahnya pindah ke kota lain, sedangkan Takaki tetap melanjutkan sekolahnya di Tokyo. Takaki yang merasa kehilangan melewati masa-masa SMP-nya dengan begitu sulit, karena dia masih belum bisa melupakan Akari. Takaki seringkali babak belur dihajar rindu. Namun pikirannya mengenai Akari sedikit demi sedikit teralihkan saat dia mendapatkan teman-teman baru di sekolahnya. Dan juga hari-harinya kini diisi oleh kegiatan ekstrakurikuler. Ketika perlahan dia mulai bisa melupakan Akari dari ingatannya, sepucuk surat merah muda datang untuknya. Ternyata surat tersebut dikirim oleh Akari dari kota tempat tinggalnya saat ini. Takaki yang menerima surat itu bukannya merasa senang, justru membuatnya galau. Kenapa Akari tiba-tiba mengirimkan surat yang isinya menceritakan kehidupan antara di Tokyo dengan kota tempat tinggalnya saat ini, yang mana sebenarnya dia sedang mengungkapkan rasa rindunya terhadap kota Tokyo. Takaki kemudian membalas surat itu kepada Akari. Karena pada saat itu email dan ponsel belum begitu populer, mereka berdua pun hanya bisa berkomunikasi menggunakan surat yang masing-masing mereka kirimkan. Hingga tak terasa sudah 6 bulan lamanya sejak mereka berpisah. Takaki juga rencananya akan pindah sekolah pada semester ketiga, mengikuti ayahnya yang dipindahkan kerja ke Kagoshima. Dia pun memberitahu Akari melalui surat dan menyampaikan keinginannya untuk bertemu sebelum ia pindah ke Kagoshima. Karena jarak mereka berdua nantinya akan semakin jauh. Tak lama kemudian datanglah surat balasan dari Akari yang intinya bersedia diajak ketemuan di stasiun Tochigi. Takaki pun mulai mencari informasi mengenai lokasi Tochigi kepada teman-temannya. Sayangnya tidak ada satupun teman-temannya yang pernah mengunjungi tempat tersebut. Namun salah satu anak menyarankan agar Takaki pergi menggunakan Shinkansen atau kereta ekspres. Di dalam kamarnya dia membuka peta dan mengukur jarak tempuh dari Tokyo menuju Tochigi yang ternyata cukup jauh. Tapi karena tidak dapat menahan rindu, Takaki pun mengambil resiko untuk pergi dan akhirnya menyepakati jadwal pertemuannya bersama Akari.
2 minggu sebelum pertemuan, Takaki menulis surat cinta yang akan dia berikan kepada Akari saat pertemuan nanti, karena dia tidak sanggup mengatakannya langsung kepada Akari. Di mana dalam surat yang dibuatnya, Takaki banyak mencurahkan isi hatinya. Sementara itu, Akari juga tak sabar menunggu kedatangan Takaki dan ingin segera melepaskan rasa ingin bertemunya. Hingga tibalah hari yang dinanti keduanya, di mana Akari akan menunggu kedatangan Takaki di stasiun Tochigi pada jam 7 malam ini. Seusai pulang sekolah, Takaki segera bergegas ke stasiun Tokyo dan memberanikan diri untuk tetap berangkat menuju Tochigi meskipun pada saat itu cuaca sedang buruk. Ketika baru memulai perjalanannya, Takaki mengingat kembali masa-masa SD-nya bersama Akari, di mana mereka lebih suka membaca buku di perpustakaan daripada bermain di lapangan sekolah. Teman-teman di sekolah pun menganggap kalau Takaki dan Akari berpacaran. Akan tetapi karena pada saat itu mereka belum mengenal apa itu cinta, baik Takaki maupun Akari tidak terlalu memikirkan sindiran teman-temannya. Takaki pun tiba di stasiun Shinjuku tanpa ada kendala. Karena ini pertama kalinya dia melakukan perjalanan jauh menggunakan kereta ekspres, perasaannya pun jadi tak karuan. Sambil menunggu kereta ekspres tiba, dia kembali mengingat saat Akari meminta maaf lewat sambungan telepon. Saat Akari memberi kabar rencana kepindahannya ke kota Tochigi. Meski sudah meyakinkan kedua orang tuanya kalau dia tidak perlu ikut pindah karena bisa tinggal bersama bibinya di Tokyo, namun orang tuanya menolak dengan alasan Akari belum bisa menjaga dirinya sendiri karena usianya masih terbilang kecil. Takaki pun tersadar dari lamunannya ketika petugas stasiun memberi informasi kalau kereta ekspres datang terlambat akibat salju yang tebal. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya kereta ekspres pun tiba dan Takaki melanjutkan perjalanannya. Karena salju yang terus menghalangi, kereta pun kembali mengalami penundaan-penundaan di setiap stasiunnya. Ditambah lagi jarak antar stasiun pun cukup jauh, yang membuat Takaki mulai merasa gelisah. Karena sudah pasti nantinya dia akan datang terlambat dari janji yang sudah ditentukan bersama Akari, yaitu jam 7 malam. Takaki hanya terduduk lemas sambil menatap surat yang akan diberikan kepada Akari nantinya. Hingga tibalah ia di stasiun Oyama, tempat dia akan berpindah kereta di sana. Sementara itu waktu sudah menunjukkan hampir jam 8 malam. Takaki dengan tergesa-gesa berlari untuk pindah kereta. Namun lagi-lagi kereta harus mengalami keterlambatan karena cuaca makin bertambah buruk. Dia pun harus bersabar menunggu kereta yang terlambat. Dengan kondisi perut yang mulai lapar dan dia hanya membawa sedikit sisa uang di kantongnya, Takaki kemudian menuju mesin minuman kaleng dan berniat membelinya. Ketika ia merogoh kantongnya, surat yang akan diberikan untuk Akari terbang terbawa oleh angin kencang. Pada saat itu dirinya tidak tahu lagi harus berbuat apa dan ingin rasanya dia menangis. Namun karena kereta yang ditunggunya sudah tiba, Takaki pun memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanannya. Akibat badai salju yang semakin tebal, kereta yang dinaikinya terpaksa berhenti beroperasi sementara. Sedangkan waktu saat itu sudah menunjukkan pukul 9 malam, yang artinya dia sudah terlambat 2 jam. Dia hanya bisa pasrah dan sudah tidak lagi berharap kalau Akari masih menunggunya di stasiun Tochigi. Akhirnya kereta kembali beroperasi dan tiba di stasiun Tochigi pada pukul 11 malam. Takaki pun berjalan keluar dari pintu kereta dengan perasaan sedih. Karena dia mengira Akari tak mungkin menunggunya hingga semalam ini. Tapi dugaannya salah, karena ternyata Akari masih setia menunggunya di bangku tunggu stasiun dalam keadaan tertidur. Mereka berdua akhirnya kembali bertemu dan melepas kerinduan hingga stasiun kereta sudah mau tutup. Takaki dan Akari kemudian pergi ke dekat pohon sakura yang bunganya sedang tidak mekar karena musim salju. Mereka lalu berbincang mengenai banyak hal dan bernostalgia mengenang masa-masa SD mereka yang membuat mereka berpelukan dan berciuman. Ketika hari sudah larut, mereka berdua akhirnya tidur di sebuah gubuk kecil. Pagi pun datang dan mereka sadar kalau waktu kebersamaan mereka hanya tinggal sedikit karena Takaki akan segera kembali pulang. Ketika Takaki menaiki kereta, Akari terlihat ingin menyampaikan sesuatu dari dalam tasnya. Sementara Takaki sendiri masih merahasiakan mengenai surat yang ingin dia berikan kepada Akari. Namun surat itu sudah hilang terbawa angin. Kereta pun mulai berjalan dan mereka masing-masing mengucapkan salam perpisahan.
Ternyata Akari juga sudah menyiapkan sepucuk surat tentang isi hatinya kepada Takaki. Hingga keduanya berpisah, baik Akari maupun Takaki tidak ada yang berani mengungkapkan perasaan cinta mereka, yang hanya tertinggal dalam isi surat yang sama-sama gagal mereka sampaikan. Chapter 1 pun selesai. Chapter kedua ini berjudul Cosmonaut, menceritakan Takaki yang saat ini sudah tinggal di Kagoshima dan duduk di bangku kelas 3 SMA. Di sekolahnya ini terdapat seorang gadis manis berambut pendek dengan kulit agak gelap bernama Kanae Sumida yang akan banyak diceritakan di chapter ini. Kanae adalah gadis yang memiliki hobi berselancar. Dia juga termasuk tipe gadis mandiri yang berangkat ke sekolah menggunakan sepeda motor. Padahal kakak perempuannya bisa saja antar jemput ke sekolah menggunakan mobil. Di suatu pagi saat dia tiba di sekolah yang masih sunyi, Kanae memperhatikan Takaki yang sudah tiba lebih dulu di halaman sekolah dan sedang latihan memanah. Dengan malu-malu, Kanae menghampiri dan menyapanya. Akan tetapi ketika Takaki membalas sapaannya, Kanae justru malah salah tingkah dan bergegas masuk ke dalam kelas. Di jam istirahat, Kanae dan siswi lainnya sedang berdiskusi sambil menikmati bekal yang mereka bawa dari rumah. Saat mereka saling bertanya dan menentukan kemana mereka melanjutkan masa depan setelah tamat SMA nanti, Kanae belum memiliki jawaban. Karena dia berniat mengikuti apa yang akan Takaki pilih nantinya, supaya dia bisa tetap dekat dengannya. Ternyata diam-diam Kanae jatuh cinta kepada Takaki sudah sejak lama. Ketika Takaki datang sebagai murid pindahan di sekolahnya pada saat kelas 2 SMP. Karena rasa ingin dekatnya dengan Takaki, dia pun berjuang keras agar bisa masuk SMA yang sama dengannya. Bahkan sejak masuk SMA, Kanae rela menunggu Takaki setiap harinya, hingga Takaki selesai berlatih panah, hanya demi pulang bersamanya. Di sore harinya, Kanae dan Takaki yang pulang bersama selalu mampir sejenak di sebuah minimarket untuk membeli minuman. Meskipun sudah menaruh hati cukup lama, tapi hingga saat ini Kanae masih belum bisa mengungkapkan perasaannya. Dia bingung, apakah Takaki sudah memiliki pacar apa belum. Kanae mengira kalau Takaki memiliki kekasih di kota dia tinggal sebelumnya, yaitu Tokyo, dan kemungkinan Takaki juga akan melanjutkan pendidikannya di sana. Karena Kanae sendiri seringkali melihat Takaki sedang menatap langit dan mengetik pesan yang entah dikirim kepada siapa. Meski Kanae selalu berharap kalau pesan yang sedang diketik Takaki akan dikirim untuknya, namun hingga saat ini hal itu tidak pernah terjadi. Keesokan harinya karena Kanae belum mengisi kertas formulir pendidikan lanjutan, dia pun dipanggil dan menghadap guru pembinanya. Dia sendiri masih bimbang menentukan pilihan antara mengikuti keinginan kakaknya menjadi peselancar atau masuk ke akademi yang sama dengan pria yang diidolakannya, yaitu Takaki. Sepulang sekolah, Kanae ditemani kakaknya pergi ke pinggir pantai untuk berlatih selancar. Setelah selesai, seperti biasa dia kembali ke halaman parkir sekolah untuk pulang bersama Takaki. Namun pada hari itu motor Takaki sudah tidak berada di sana. Kanae pun pulang sendirian dan berhenti di minimarket biasa. Saat melanjutkan perjalanan pulang, Kanae mendapati motor Takaki sedang terparkir di pinggir jalan. Dia pun memutuskan untuk menghampirinya. Kanae lagi-lagi melihat Takaki sedang mengirim pesan untuk seseorang menggunakan ponselnya, dan itu membuat hatinya sedikit hancur. Bahkan saat melihat Takaki mengetik pesan yang bukan dikirim untuknya, Kanae seringkali ingin menangis. Namun perasaan itu selalu coba ia sembunyikan ketika berada dekat dengan Takaki. Kanae mencoba menanyakan kemana tujuan Takaki setelah tamat sekolah nanti. Saat mendapat jawaban yang belum pasti karena Takaki bisa saja tidak akan kembali ke Tokyo untuk melanjutkan kuliah, Kanae sedikit senang. Dia langsung melipat formulir penerimaan universitasnya menjadi pesawat origami dan menerbangkannya. Dalam perjalanan pulang, mereka berdua berhenti akibat mobil kontainer yang melintas. Mobil itu mengangkut alat-alat persiapan peluncuran roket antariksa, karena kebetulan tempat tinggal mereka dekat dengan lokasi pelabuhan pusat antariksa Tanegashima. Kanae mengatakan kalau kecepatan pesawat luar angkasa mencapai 5 km per jam. Namun itu tetap saja butuh waktu untuk mencapai langit. Takaki yang mendengarnya tiba-tiba mengingat sesuatu dari dalam pikirannya.
Setibanya di rumah, Kanae masih tersenyum dengan jawaban yang tadi ia dengar dari Takaki, karena kemungkinan Kanae masih akan tetap bisa melihat Takaki di kota ini. Meski belum menentukan pilihan terkait masa depannya setelah tamat SMA nanti, kakak Kanae percaya dengan keputusan yang nantinya akan diambil oleh adiknya dan mencoba meyakinkan ibu mereka. Di tempat lainnya, Takaki kembali menulis pesan di ponselnya, dan ternyata selama ini pesan yang diketiknya berisi tentang Akari. Namun dia hanya menyimpannya sebagai draft tanpa pernah ia kirimkan, karena Takaki sendiri tidak tahu nomor handphone Akari yang jauh berada di Tochigi. Pada keesokan hari yang cerah, Kanae bertekad dalam dirinya, jika dia mampu menghilangkan rasa takutnya dengan menaklukkan gulungan ombak saat berselancar, maka pada hari itu juga dia akan memberanikan diri mengungkapkan isi hatinya kepada Takaki yang sudah lama ia pendam. Ternyata Kanae berhasil menaklukkan ombak dengan papan selancarnya setelah setengah tahun lamanya ia terus berlatih melawan rasa takutnya. Sesuai niatnya, pada sore hari ia menunggu Takaki di parkiran untuk pulang bersamanya sambil bersiap menyatakan perasaannya. Saat singgah di minimarket, Kanae merasa inilah waktu yang tepat baginya. Dia lalu menarik baju belakang Takaki, namun ia jadi merasa gugup untuk mengungkapkannya. Takaki kemudian bertanya, "Ada apa, Kanae?" Dan itu membuat Kanae bertambah gugup untuk berkata jujur mengenai isi hatinya. Ia pun menundanya dan memutuskan melanjutkan perjalanan pulang bersama Takaki. Namun karena sepeda motor Kanae mengalami kerusakan, Takaki lalu mengantarnya pulang ke rumah sambil menatap indahnya langit sore dengan jalan kaki. Di sisi lain, Kanae masih terlihat bimbang memutuskan antara dia jadi menyatakan cintanya atau tidak. Karena Takaki sendiri terlihat tidak memiliki respon terhadap Kanae. Kanae pun merasa tidak akan sanggup mengatakannya. Dia pun akhirnya meneteskan air mata dan menangis di belakang Takaki. Tak lama kemudian roket luar angkasa meluncur menuju langit biru. Kanae yang melihatnya lalu tersadar kalau dia tidak akan pernah bisa mengungkapkan isi hatinya kepada Takaki. Ia jadi beranggapan kalau Takaki seperti langit indah di atas sana yang hanya mampu ia lihat namun tak sanggup ia gapai. Chapter 2 pun selesai, sekaligus menutup cerita Kanae Sumida yang pada akhirnya harus mengubur dalam-dalam perasaannya terhadap Takaki dengan merenungi kenapa Takaki sering melamun dan melihat ke atas langit. Dia pun sadar bahwa Takaki sebenarnya ingin pergi mengejar seseorang yang jauh di luar sana, seseorang yang juga sedang Takaki harapkan. Dan Kanae akhirnya menyadari kalau orang itu bukanlah dirinya. Memasuki chapter terakhir yang judulnya sama dengan judul film, yaitu Byosoku go Senchimetoru atau 5 cm per detik. Pada bagian ini dikisahkan bahwa Takaki, Akari, dan Kanae telah menjalani kehidupan mereka masing-masing. Takaki kini sudah menjadi seorang programmer di Tokyo dan menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita berkacamata bernama Mizuno. Meski sudah berpacaran selama 3 tahun bersama Mizuno, namun Takaki tidak benar-benar menyukainya. Ia masih memikirkan dan merindukan Akari. Sementara itu Akari yang selalu ada di pikiran Takaki akan segera melangsungkan pernikahan dengan kekasihnya dalam waktu dekat ini. Dan tentu saja pria yang akan menjadi pendampingnya bukanlah Takaki. Meski begitu, Akari masih mengingat masa-masa kecilnya bersama Takaki, dan dia juga masih menyimpan surat yang pernah ia buat dan gagal ia sampaikan kepada Takaki. Di tempat lainnya, Takaki menerima pesan masuk dari pacarnya, Mizuno. Mizuno telah menyadari kalau Takaki menjalin hubungan dengannya hanya sekedar mengisi kekosongan, karena Takaki tidak benar-benar mencintainya. Mizuno pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Takaki. Perasaan rindu dan cinta kepada Akari yang kian menumpuk membuat Takaki merasa tertekan, dan akhirnya ia memutuskan keluar dari pekerjaannya, meskipun keputusan itu tidak akan pernah membuatnya bertemu kembali dengan Akari, karena Akari sudah menjadi milik orang lain. Suatu hari di kota Tokyo, Takaki dan Akari berpapasan saat berjalan menyeberangi rel kereta api. Meskipun keduanya sama-sama menyadari kalau orang ini pernah hadir di kehidupan, namun baik Takaki maupun Akari tidak ada yang menoleh.
Mereka berdua hanya kembali mengingat tentang surat dan mimpi mereka yang tidak pernah tercapai. Ingatan tentang persahabatan dan cinta mereka yang indah juga kembali bangkit. Saat kereta selesai melintas, Takaki menengok ke belakang dan sudah tidak melihat Akari di seberang sana. Dengan tersenyum, Takaki kemudian melanjutkan langkahnya melewati bunga sakura yang gugur di tempat yang sama, di mana ia pernah menghabiskan masa kecilnya dulu bersama Akari. Dan itulah tadi alur cerita film 5 cm per detik, yang kisahnya ini bukan soal berusaha melupakan masa lalu, melainkan saat kembali mengingatnya, kenangan itu sudah tidak lagi menjadi luka. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Jaga kondisi kesehatan kalian. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sayonara.